Shalom, shalom, shalom bagi semua yang sedang mengikuti channel di mana saja Anda berada, baik orang asli Papua maupun yang bukan orang asli Papua. Iya, puji Tuhan, saya kembali lagi dengan berita baru tentang peperangan rohani. Ya, baik, kali ini saya akan sampaikan tentang bagaimana Yosua Hamasia Adonai yang lahir di Mewodide Papua ini, yang sesungguhnya yang aslinya ini telah menghancurkan empat penguasa di langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi. Ya, akan kita ikuti setelah saya mengumumkan atau setelah kami disuruh mengumumkan bahwa Yosua lahir di Yosua punya Obiopa atau bahwa tempat Yosua dilahirkan di Tage Mewodide Papua. Setelah diumumkan di seluruh dunia kemarin, dan tadi malam Tuhan bawa kami dalam mimpi di mana muncul tantangan-tantangan yang menantang Yosua yang lahir dari Tage Paniai Mewodide Papua ini. Ya, akan saya beritakan itu. Sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Sebab Yosua kita sing ada yang lawan. Markus 16:8c. Kita dengarkan ayat ini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak menyatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Lalu dengan singkat mereka menyampaikan sebuah pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yahosua sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Yosua Hamasia Adonai, ini ceritanya firman Tuhan ayat ini, Markus 18 ayat 8, Markus 16 8c ini. Ayat ini itu menyatakan waktu Yosua bangkit itu, baru hidup itu, Yosua memberitahukan karena mereka takut dan gentar murid-murid ini. Jadi Yosua memberitahu kepada murid-muridnya. Yosua bilang, berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu akan datang dari timur ke barat. Kudus dan tidak terbinasakan datang dari timur ke barat. Tentang keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal itu mestinya dia harus datang dari barat menurut Alkitab, toh, dari Yerusalem. Kita di Papua ini berarti kan kita di timur. Tapi ayat ini menurut berita kudus dan tidak terbinasakan, dia datang dari timur ke barat. Dari Yerusalem ke arah timur, ujung bumi timur itu di Papua. Saudara-saudara terkasih, itu berita yang bagaimana? Kudus dan tidak terbinasakan. Berarti berita yang tidak kudus dan tidak terbinasakan itu datang dari barat. Merupakan Injil yang kekal, di mana nama Yosua diperkenalkan di seluruh, mulai dari Yerusalem ke seluruh dunia sebagai tanda bahwa keselamatan terjadi hanya di dalam Yesus Kristus, baik dalam bahasa Yunani, Roma, Inggris, dan lain-lain. Indonesia. Jadi yang datang dari arah timur ini, Yosua lahir di timur, mati di timur, bangkit, disalibkan di timur, bangkit, hidup, naik ke surga, akan datang melalui gerbang timur di Tage Mewodide Papua ini. Haleluya. Ini sesuai dengan pesannya kepada murid-muridnya di Matius 24 ayat yang ke-27, 28 itu. Kedua ayat ini juga. Wahyu 22 ayat 16. Bintang timur yang gemilang. Ya, itu. Jadi saya singkat saja sama beritahukan di sini. Saya mau bersaksi
Ini saya akan sampaikan dalam Logos dan Rema, firman Tuhan. Jadi begini cerita kesaksiannya. Setelah saya disuruh umumkan berita tentang Yesus lahir di Goa Hobio Biopa Koheya Pakautopa, Imam Besar Imam Agung punya tempat ada tumpah darah Yesus, sudah diumumkan di seluruh dunia. Lalu sampai tadi malam jam 3 itu saya putar kembali itu rekaman itu, saya dengar. Sementara saya dengar begini, saya sudah tertidur. Jadi saya dibawa dalam mimpi. Saya dibawa dalam mimpi. Jadi ada orang suku Me yang datang dari depan rumah lalu memberitahukan saya, macam dong berteriak dari luar kepada saya. Ini kenapa dong berteriak-teriak sama saya ini? Setelah mimpi itu lewat, terus saya ada di posisi tempat Yesus lahir ini di dekat Danau Tage ini, Danau Katulistiwa. Lalu sekarang saya mau kembali ke tempat punya Yesus punya goa yang Yesus lahir dalam mimpi itu. Begini Danau Tage itu ditutupi dengan embun kemuliaan, embun Tuhan kabut. Begini setelah saya bermimpi demikian, tiba-tiba saya dibawa lagi dalam mimpi bahwa ada orang barat yang dia datang ke saya, baru dia ukur saya. Setelah dia ukur saya, dia bilang kamu mewakili saya ukur orang Papua. Dia ukur saya mewakili orang Papua, itu dia ukur saya. Lalu dia marah-marah saya, dia bilang kamu tidak boleh beritakan itu orang barat ini. Jadi saya buka mulut baru saya sampaikan, ini harus disampaikan. Berita harus disampaikan. Saya mau bicara begitu, saya kaget banget. Ini mimpi. Lalu kami berdoa pagi, apa arti daripada mimpi ini? Nah, lalu Bapak bilang begini. Yang pertama itu, orang-orang Me dan orang-orang Papua ini, bukan semua tapi ada banyak yang menyatakan bahwa itu ajaran sesat. Mereka akan menyatakan itu ajaran sesat. Itu ajaran baru, itu ajaran sesat. Sebab Yesus lahir, Yesus itu dia lahir di Nazaret sana, di Bethlehem, di Palestina sekarang. Wilayah Galilea dikuasai oleh Palestina sekarang dan Iran, mereka dapat perang. Sudah, masalahnya saya bawa naik ke pengadilan Yosua. Lalu waktu pengadilan Yosua, bawa naik ke pengadilan Yosua untuk berdoa. Berdoa, dia dapat Tuhan begini. Bapak bilang begini, dan Bapak perlihatkan bahwa mereka punya batu yang mereka lempar, kayu yang mereka lempar, panah yang mereka lempar, itu semua kena ke tubuh Yesus. Lalu Tuhan bilang, akulah yang akan pasang badan. Kamu jangan takut, akulah yang pasang badan. Jadi semua batu, kayu, atau apa saja yang kata-kata dong lempar ke arah saya itu kena tidak kena juga di tubuh Yesus. Jadi semua macam dari berapa meter ke Yesus itu langsung semua macam jatuh ke bawah semua. Hancur ke bawah Yesus penglihatan seperti itu. Lalu Yesus bilang jangan takut, ini setan aku sendiri yang lahir di Tage di sini, dan aku berdiri untuk semuanya itu untuk aku sendiri yang sedang membukakan rahasia ini, bukan kamu. Tuhan bilang begitu. Jadi jangan takut, beritakan saja. Nah, setelah penglihatan itu Tuhan pernyataan itu Tuhan berbicara begitu. Lalu saya masuk berdoa lagi yang berikutnya tentang perahu tadi di pinggir Danau Tage itu dengan awan tutup itu, dengan embun tutup. Ya, dia bilang begini. Itu juga itu orang-orang dari luar atau dari dalam itu mereka akan juga seperti itu. Mereka akan menyatakan itu ajaran sesat, itu ajaran baru. Itu mitos, seperti itu. Jadi waktu Tuhan berdoa lagi, itu Tuhan berdiri lagi, Tuhan pasang badan. Jadi Tuhan menaklukkan semua yang tidak benar. Itu semua Tuhan sendiri yang menaklukkan itu semua di bawah kekuasaan Tuhan. Nah, seperti itu saudara-saudara terkasih. Haleluya. Langsung setelah itu saya berdoa lagi yang ketiga ini. Mimpi yang ketiga, kami berdoa lagi dalam mimpi yang ketiga. Hamba Tuhan yang melihat mimpi yang ketiga ini, dia melihat penglihatan. Dia bilang begini, yang kamu lihat orang barat itu adalah orang Roma. Nah, dia bilang begitu, itu adalah orang Roma. Kami masuk doa lagi begini, itu adalah dewa dari Vatikan Roma.
yang dia tantang, karena Yesua yang asli sudah menyatakan diri. Dia lahir di Tagamewo di daerah Papua, maka dia ganas, dia tidak mau itu kamu beritakan itu, kamu umumkan itu. Nah, seperti itu. Jadi kita dengarkan dulu hasil rekaman dari Dewa Saturnus ini. Dewa Saturnus yang lahir pada tanggal 25 Desember yang disebut anak dewa itu anak anjing. Dan diperingati di tanggal 25 Desember itu tadi sudah diketemukan, itu Tuhan bilang itu penguasa dari langit. Penguasa dari langit yang bernama Saturnus itu dari Roma yang menyembahnya. Kita dengar dia punya hasil rekaman. Lalu dia lihat saya sedang sampaikan firman Tuhan. Dia datang berukur saya, dia bilang ini orang Papua. Dia ukur saya kiri kanan, selesai dia kembali lagi, baru dia kerja, dia pergi yang bertahap sambil dia marah-marah saya tidak boleh. Mereka yang dari pengajaran yang memutarbalikan itu, mereka yang tidak mau kebenaran itu disampaikan. Mereka tahu bahwa yang mereka ajarkan itu sudah yang benar, padahal tidak. Mereka itu menjadi penghalang lagi. Berdoa mama, itu Roma punya dewa yang menyerupai. Dong bilang Yesus lahir tanggal 25 Desember itu dia nama dewa itu Dewa Saturnus, dewa matahari itu, dewa anjing. Nah ini kita berdoa dulu dari Roma ini, jangan sampai ini yang dorong mereka untuk berbicara. Kita berdoa. Bapak di dalam nama Pramapata Karaskopra itu Dewa Saturnus, Dewa bintang Saturnus, yaitu dewa yang lahir pada tanggal 25 Desember. Bapak dalam nama Paranda Desember pada tanggal 25 Desember itu yang menyerupai dong Yesus itu. Bapak Pramapata Karaskopra dan yang Pramama Dewa Yesus. Bapak di dalam nama negeri Romawi ini yang tadi malam dia datang, baru dia mau mendakwa saya, dia mau menghalangi saya. Di dalam nama Pramapata Karaskopra dan kamu termasuk kamu yang mendorong Herodes dan orang-orang Roma pada zaman itu untuk memutar balik kebenaran. Di dalam nama malaikat Mikael turun dan tangkap dia dan bawa naik ke pengadilan Yesus. Di dalam nama Pramapata Karaskopra dan seluruh dunia sudah mulai tahu kau punya kebohongan. Di dalam nama Pramapata Karaskopra. Haleluya. Iya. Maka berdoa, Mama dengar. Nah, dia berbicara, bumi ini sudah diserahkan di dalam tangan saya. Saya yang akan mengatur. Seperti apa yang saya inginkan, saya akan atur bumi ini. Bumi sudah diserahkan di tangan saya. Iya. Dia dapat Bapak, dia dapat Yesus Amasia Adonai. Sejak Yesus hadir dengan kerajaannya di bumi, maka si tukang tipu yang masuk untuk mensorong kerajaan Yahweh juga hadir pada saat itu. Itulah engkau. Dan siapa yang memberikan otoritas dan wewenang kepada engkau untuk engkau membelokkan bumi ini dan umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Hari dan ini sudah berakhir masanya. Sejak kami kembali memerintahkan Yesus lahir di Tagamewo di Papua, maka hari ini juga kau punya kontraknya sudah dihentikan hari ini. Kau punya masa yang diserahkan untuk kau menesatkan seluruh bumi. Hari ini sudah berakhir. Dia dapat Bapa, dia dapat Yesus Amasia Adonai. Di dalam nama Pramapata Karaskopra, ampuni akan moyang kami dan juga seluruh dunia untuk penyembahan berat terhadap Bapak Romawi, Dewa Romawi ini Bapak. Di dalam nama ampuni. Perkatakan firman yang karena Yesus tentang iblis itu, maka perkataan itu berkata ikat dia di Matius 4. Iya. Bagaimana? Jadi selain itu ada gunung baru saya tunjuk semua baredra ucapkan itu berkata berdoa. Iya. Dari Yesus bukan itu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus Amasia Adonai. Pada saat itu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Namun pada saat itu juga iblis datang untuk mencobanya, tetapi dia menyatakan, lihat ini kemuliaan dunia dan kekayaan aku berikan kepadamu. Sedikit saja kau menyembah aku.
Tetapi Yesus berfirman dan berkata kepada iblis, "Henyalah engkau dari hadapanku, dan engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu saja." Tuhan Elohimmu saja. Itulah berkata firman Tuhan kepada engkau, hai iblis, dari Roma. Di dalam nama permata Raskoprat dari Kia permata Raskoprat. Pada saat itulah iblis pun takut dan pergi. Karena Yesus mengalahkan dengan firman Tuhan. Dengan demikian tiada apa-apa di hadapan Yesus masih ada firman Tuhan. Dapat ini kami terdengar rasa firman Tuhan Injil yang kekal yang datang dari tempat Yesus dilahirkan permata kota Mewah di Papua. Di dalam nama kami ikat ini Roma punya penguasa Roma dunia ini bapak nama Takaras Koprat dari bapak nama ikat dengan rantai bapak nama Takaras Koprat Amasia yang tidak tergoncangkan ikat dia dari penjara. Dewa Yesus dan Roma yang disebut Saturnus ya Desember tanggal 2 Desember ini sedang diikat hari ini. Jadi mereka roh ini tidak bisa kita ikat. Jadi firman-Nya suruh roh itu juga sujud kepada Bapa Yahweh, harus sembah pada Dia. Kau tidak boleh mengajar menyesatkan banyak orang. Sudah waktunya kau harus pada Bapa Yahweh. Nah, ini roh ini takutkan dia dengan harus menyembah sehingga dia takut dia tunduk. Dia sama semakin rendah. Dia tidak ini roh kesombongan, namanya roh kesombongan. Kita berdoa. Itu tidak mau dia dikecilkan, dia tidak mau dia di ini, dia mau dia enak. Roh kesombongan dari Romawi, ini Lucifer Saturnus. Bapa Yahweh saja. Sujud kepada Bapa Yahweh. Kau tidak boleh mengatur bumi ini. Bumi ini diberikan kuasa kepada Yesus untuk mengatur bumi. Kau sujud kepada Bapa Yahweh supaya dia takut, dia tunduk, dia kecil ke bawah. Dalam otoritas pemerintah kerajaan Tuhan Masia tidak tergoncangkan. Yesus sebagai panglima perang kami di dalam peperangan rohani di atas sama. Dan segala sesuatu itu diciptakan, tambah yang diciptakan karena Yesus. Dan segala sesuatu diciptakan oleh karena Yesus. Dalam otoritas di dalam nama Yesus Hamasia Adonai, Raja orang Papua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia Adonai. Hari ini juga saya perintahkan engkau, hai roh sombong dan Romawi, dari Patikan, engkau harus tunduk. Ya, kasih tunduk itu. Elohimmu saja. Amin. Pencipta langit dan bumi, dan engkau harus tunduk dan menjadi kecil di hadapan Yehoshua Hamasia Adonai yang ada bintang yang hilang gemilang. Di dalam nama permata engkau menjadi kecil dan engkau tunduk menjadi kecil. Menyembah hanya kepada Yehoshua Hamasia Adonai, Raja di atas segala raja, Raja orang Papua. Dalam nama permata Koprai. Haleluya dasar. Iya. Mama lihat itu kakak dia talipat sampai seperti lampu biar terjadi debu habis. Amin. Ini soal penyakit itu injak di atas tubuh itu. Kalau kita kagetnya itu dia akan baca harus hormat itu dia rasanya punya diri itu sudah tidak kuat daya. Karena Yesus dia taruh dia di bawah telapak kaki Yesus. Itu jadi debu begitu. Bapak Yesus itu dia punya namanya itu yang Saturnus kah atau dia punya namanya ini siapa tadi yang dia sudah ditaklukkan ini roh kesombongan dari Patikan Romawi. Dia nama ini itu yang tadi dewa Saturnus itu kah atau dewa anjing, dewa matahari? Mari kami minta petunjuk namanya. Sudah ditaklukkan tadi selesai. Itu Saturnus kah? Saturnus. Dewa Saturnus. Iya. Hari ini dewa Saturnusnya pernah muncul di Herodes pada waktu Yesus lahir. Baru dia serongkan kerajaan Yahweh. Baru dia bawa lari, baru dia bikin rubah-rubah kebenaran dari Roma itu. Jadi yang pertama ditaklukkan oleh Yesus Raja semesta lahir dari Papua, tanggal mewah di Papua ini adalah Dewa Saturnus dari Roma yang menyerupai Yesus itu. Yang dirayakan pada tanggal 25 Desember itu dewa itu sudah dihancurkan. Haleluya. Kenapa dewa itu dia juga bisa
bikin muisat-muisat karena dewa itu dia kan tipu kebohon manusia tuh karena sudah banyak menyembah dewa Saturnus dari Roma itu patikan bilang Zeus itu Yunani, Romawi, Eropawi ini itu sudah dihancurkan saudara-saudara terkasih. Itu Tuhan bilang itulah dewa di udara Saturnus, dia ada di dekat dengan rasi-rasi bintang planet. Selanjutnya Bapak Yesua itu menghancurkan dewa air yang datangnya dari wilayah Tarsis. Kita ikuti, haleluya. Dia bentuk seperti itu. Taripan laut, kapapeda laut yang jari-jari itu bukan gurita, jari-jari itu papeda laut itu. Iya. Orang biasa jadikan sebagai dewa, mereka sembah dia itu. Untuk memberkati mereka itu. Ya. Bapak ini taripan dewa laut ini berhubungan dengan orang mana? Apakah dari Mesir, dari Maluku orang ini, dari Maluku kah? Atau Kakak itu dia datang dari Tarsis. Tarsis? Dari Kepulauan Tarsis. Oh iya. Dia datang dari Kepulauan Tarsis, dewa laut. Kepulauan Tarsis. Dia mau datang melawan Yesua. Kepulauan Tarsis yang Orang Papua itu, yang asli. Rasul Yohanes. Juru selamat umat manusia. Dewa ini, dewa laut ini, dia namanya adalah dewa gurita atau dewa taripan baper. Dewa laut. Mengikuti jalur binatang air. Dia datang dari Pulau Tarsis. Di dalam nama Pramata Karmas Kopret dari Begaya Pramata kami perintahkan di dalam nama kau dengar, hai dewa Tarsis yang pernah mengganggu Dari binatang air. Rasul Yohanes. Di dalam nama Pramata Karmas Kopret hari ini juga ada Bapak di hadapan Yesus, di hadapan Roh Kudus Bapak, kami mau beritahu engkau dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Engkau harus tunduk dan menyembah kepada Yahweh Yeshua Amasia Adonai, Raja di atas segala raja, Raja orang Papua, yang Amen. dilahirkan di Tare Lewodine, Papua. Di Amen. Kau harus tunduk, hai dewa dari laut yang datang dari Kepulauan Tarsis. Jadi kau harus tunduk di bawah otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Lihat Tare Yeshua sedang turun, menaklukkan dia di kecil dalam nama Pramata Karmas kiri. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kakak itu mama lihat menjadi dibuang ke dalam dasar laut. Ke dasar yang tidak ada alas. Dia dilemparkan sampai masuk ke dalam ditutup. Itu tidak kelihatan dia. Amin. Iya, ini dewa laut, dewa penguasa laut. Jadi Tuhan pernah bilang kami itu, Tuhan bilang jangan takut, kamu beritakan aku yang lahir di Taga Mewo di Papua. Pada waktu kamu beritakan itu, karena meterai Wahyu 5:1 sampai 14 sudah terbuka. Waktu kamu beritakan itu nanti akar bumi pun akan gemetar. Haleluya. Ini tadi yang kedua kita lihat itu dewa laut. Tadi pertama dewa udara, sekarang dewa laut yang dimusnahkan. Dia datang dari Kepulauan Tarsis. Iya. Kita berikutnya itu kita ikuti dewa yang dari tanah atau bumi. Yang dulunya pernah disembah oleh Soekarno, Tilemans, dan lain-lain yang rombongan yang datang dari luar Papua. Kita ikuti, kita lihat. Dari bumi ini. Tapi kalau lihat itu punya gigi-gigi ini terbuka semua, tujuh bola mata itu ke atas. Jadi di atas kepalanya itu dia bola mata. Mama lihat dia keluar dari dalam, dari hutan. Jadi dia ada kerja di bagian kakak dorang di dia ada juga, tapi dari mama lihat di tempat yang waktu itu pertama terbuka di kakak dorang di Mapia. mengelari. Bapak ini dewa. Apakah ini yang di Kaimana Gunung Mapima itu kah? Coba cek. Maka Ini Mapia.
Bapak ini penguasa dari bumi yang menantang Yesua dari zaman-zaman dahulu itu yang lahir di Papua ini. Itu ya dia tinggal di Gunung Nabi Mah di sana kah atau di Mapia. Mapia di sini Gunung Pegai Mapia Takmai. di bawah di kali Pegai Takmai. atau di Yogelbago di bawah di bagian wilayah selatan di Yogelbago, Wayai Bago, Gunung Deyai, Gunung Wayai, Mapia. Oh ini Gunung rumah Mapia. itu Pegai Topia, Gunung Pegai Takmai. Gunung Pegai Takmai. Itu yang pernah Ya dulu Soekarno dengan ketemu di gunung itu dengan Tilemans. Tilemans, Soekarno, ada banyak bertemu di gunung ini. Pegai Takmai. Di Gunung Mapia di bawah. Di dalam nama Rapat engkau penguasa yang ada di sini. Di dalam nama Rapat yang menentang Yesua Hamasya Adonai yang lahir di Bobo Patara Mau di Papua. Di dalam nama Rapat Mas Kopra dari Bikia Rapat engkau harus tunduk kepada otoritas. Bapak tunduk kepada otoritas pemerintah kerajaan Tuhan Masya. Ampuni aku Patara Mewah di Papua yang disalibkan di Mia Patara Mewah di Papua. Itulah Yesua Amasya dan asli. Bapak mengatakan kau harus tunduk kepada otoritas pemerintahan, otoritas namanya. Kau harus menjadi takluk dan kau harus menyembah kepadanya. Di dalam nama Bapak mengatakan Malaika yang pernah mengatakan Mas Koprades. Haleluya. Ya kakak, melihat itu, dia buka kepala itu Yesua berdiri injak di atas kepala dia. Ya. Ya. Terus dia punya ekor itu, Ya. Yesua punya kaki di kanan itu injak di kepala, Yesua punya kaki yang kiri injak di ekor. Ya. Jadi dia ditaklukkan sampai ke dalam debu, dia sudah masuk ke dalam debu karena kaki Yesua itu berat. Amin. Yesua injak setelah itu masuk ke dalam debu, kembali jadi debu. Selesai. Dia punya cuma terkubur di dalam debu. Penguasa bumi, Amin. dia tanah. Ini sudah selesai. Wah itu Berkata firman Tuhan. katakan pada manusia, engkau dari debu akan kembali jadi debu. Jadi iblis yang pakai perkataan itu, dia berusaha membunuh manusia untuk jadikan manusia itu jadi debu kembali. Nah, jadi bukan dia masuk ke dalam debu sampai dia punya seluruh tubuh hancur hangus di dalam. Sedangkan manusia yang dia ingin untuk membunuh masuk ke dalam debu, dan manusia itu melihat dia bangkit dari dalam debu tanah itu. Dia menjadi manusia yang gagah perkasa dan jalan dengan spirit tubuh yang begitu gagah kuat. Sebab Yesua kamarlah Yesua telah hidup, telah mati, disalibkan di dunia. Namun dia telah hidup, dia bangkit, dia sudah hidup, dia sudah menang, naik ke surga. Dengan demikian hari ini juga Bapak mengatakan, ketika kami memberitakan tempat Yesua disalibkan dengan aslinya, maka pada saat ini juga bumi dan akan bumi akan goncang. Yesua mengalahkan iblis yang berkuasa mau debut tanah sudah dikalahkan oleh kaki Yesua yang sangat perkasa itu. Yesua telah bangkit, maka Yesua akan membangkitkan setiap orang yang mati. Yesua hidup bangkit kembali di atas tanah Papua. Maka kami akan dirubah. Yesua lahir dari Papua. Kemuliaan menuju kepada pelayanan 100 kali ganda. Ai kuraya dari. Amin. Yesus yang gagah perkasa, hebat. Haleluya, Bapak, sebab dia datang dari timur. Haleluya, dia bangkit, dia hidup, dia perkasa. Haleluya, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia hidup. Namanya Mori Kristin. Haleluya. Kakak mama lihat itu manusia raksasa itu kecil kakak. Yesus dia tadi ditaklukkan Yesus ke dalam debu. Yesus dia bangkit dari dalam debu tuh kakak. Dia tinggi, orangnya gagah, sampai tubuhnya tuh hebat. Dia jalan injak saja debu tak bias semua. Kaki kanan dia lontar injak debu tak bias semua. Haleluya. Dia punya saja hebat. Dia punya spirit tubuh saja orang dia ketakutan semua. Dia lihat manusia yang ada di bumi itu seperti semut kecil yang ada di badepok kaki. Amin. Awas, Yesus sedang lewat. Dari Timika, Awas, jangan melintas kota memele putus, berita kudus dan tidak Tuhan terbinasakan. sudah mau bangkitkan orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan, sudah mau siap mau dibangkitkan. Mereka sudah dikasih kepercayaan. Dan dari Tartaro Tuhan akan segera turun dari Tartaro baru akan membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan, mulai dari
penyamanya di sebelah kanan, sampai kepada bilangan-bilangan orang mati dalam Tuhan. Tuhan akan membunyikan sangkakala, dan orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, karena penguasa tanah bumi debu ini sudah dihancurkan, sudah diinjak oleh kaki Tuhan di bawah telapak kaki. Amin. Selesai. Haleluya, dahsyat Roh Kudus. Haleluya. Dan kita akan diubah dalam Ya, selanjutnya kita ikuti ini bumi yang ketiga ini. Yang keempat itu ada lagi yang keempat, kita ikuti dewa dari mana dia itu yang mau tantang Yesua yang mulai menyatakan diri dan lahir dan mati bangkit dari Papua ini, dari Tarimau di Papua ini. Kita ikuti yang berikutnya, ini dewa apa lagi? Haleluya. tadi itu dari langit udara Saturnus, terus yang dari air tadi sudah Bapak, dari air itu dia datang dari Tarsis sana. Yang ketiga ini tadi dari bumi, yaitu dari Gurun di Mapia Perita itu sudah tadi. Sekarang yang keempat ini Roh Kudus bekerja beracara, dia datang dari arah mana? Haleluya. 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 Yang keempat ini siapa lagi? Ya, 3 penguasa baru tadi sudah ditaklukkan. Bapak, udara, di langit udara, air, udara. Firman bilang, burung-burung di udara, terus binatang melata, terus ikan-ikan di laut. Itu perwakilan-perwakilan. Iya. Sudah selesai. Udah. Terus itu 2 malaikat yang menjaga di tempat Yesua lahir ini. Ini bilang bahwa anak yang keluar bahasa Ibrani yang artinya inilah Yahusua raja orang. Itu malaikat Gabriel atau malaikat yang ada di sini. Haleluya, luar biasa. Iya. Itu tadi ada perwakilan-perwakilan yang dewa-dewa perwakilan-perwakilan yang menyerupai seperti burung di udara, ikan di laut, dan flora fauna yang merayap di atas tanah. Itu juga sudah ditaklukkan yang keempat ini. Nah, sekarang yang kelima itu ada satu dewa yang membuat orang Papua punya telinga pada zaman moyang, pada zaman dulu sampai dengan sekarang itu. Orang Papua punya telinga itu supaya jangan dengar Yesus yang asli dari Papua. Yesus masih ada yang asli dari Papua dan Injil yang asli dari Papua. Itu juga ada satu dewa. Nah, jadi tadi pagi sebelum kami berdoa ini, jadi hambanya ini dia berdoa dengan ada orang dari Wandamen sana, ya marga Pedai. Jadi dia berdoa dan dia baru dibilang itu dari dalam telinga itu keluar banyak tai-tai. Nah, itu dibilang begini, orang Papua yang telinganya tertutup dengan tai dari setan ini, perempuan setan ini, lalu mereka tidak bisa mau dengar firman Tuhan. Lalu mereka pikiran itu dan telinga itu hanya mendengar hal-hal duniawi, hal-hal persundalan. Kita ikuti. Kami itu ini kemaluan perempuan itu. Oh, Jadi pedai itu dalam bahasa Mei itu disebut dengan kemaluan perempuan. Bapak, Tapi ini marga. Marga kemaluan perempuan, Bapak yang ada di Wasio kemarin tadi didoakan, tapi di dalam telinga itu ada banyak kotoran yang keluar, tai manusia keluar dari telinga. Untuk Bapak dalam nama Bapak letakkan bantuan penyembahan bangkit, dan ini dia punya hatinya, dia ingin dengan tinggal. Kami itu ini kemaluan perempuan. seperti malaikat tapi dia berpakaian itu. Dia pakaian seperti coklat muda macam Itu warna langsat. Dewi Pelacur. Kuning, tapi dia agak tua sedikit. Ya, dia tunjuk, dia jari-jari ini panjang, dia tangan panjang, tangan semua, tangan kanan kiri panjang, kuku-kukunya tajam. Itu yang bikin orang Papua itu penuh dengan sundal, persinaan. Tidak mau dengar firman Tuhan yang asli dari Papua. Ditarik ke sana, seperti dia tunjukkan dia punya kemolekan, kecantikan itu. Apa di dalam Bapak akibat Bapak moyang orang Papua pada zaman generasi Yesus pada zaman itu, mereka mendengarkan dan melihat
perempuan Sunda yang berbentuk yang namanya Pedai. Bapak takar ini. Bapak kemaluan perempuan ini dia menyerupai malaikat terang dan perempuan yang cantik. Ya, saya ternyata itu perempuan lonte. Bapak di dalam nama pernah takar makhluk lonte ini. Bapak di dalam nama Bapak sehingga yang kami pada zaman itu tidak mendengarkan Injil dan sampai hari ini pun tidak mendengarkan Injil Yesus Hamasiah Adonai berita kurus dan titer binasakan datang dari timur ke barat sesuai dengan janji pesan Yesus kepada 12 murid setelah Yesus bangkit dari Bapak takar dari antara orang mati dari dunia dari Mewudi dan Papua. Bapak di dalam nama Bapak takar dengan demikian hai perempuan Sundal kami memberitahukan engkau di dalam nama dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia engkau harus tunduk kepada Yesus Hamasiah Adonai yang dilahirkan dan yang memberitakan Injil dan juga yang mati dan bangkit dan disalibkan mati bangkit dan hidup dari wilayah Tagai Mewudi di Papua. Engkau harus tunduk kepada dia dan engkau harus tunduk ke dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia di dalam nama Pramata Kerabas Koprades. Kau harus terus tunduk dan menyembah dia di dalam nama pada saat ini juga pada detik ini juga di dalam nama Pramata Kerabas Koprades. Haleluya. Maka itu mama lihat dorang buka dia punya pakaian semua, pakaian dilempar pakaian sendiri. Ya. Terus sudah ditelanjangi, dia punya seluruh tubuh ditelanjangi. Terus di bawah, macam dia punya tubuh ditelanjangi, dia macam dia bilang jadi debu habis. Selesai. Dia malu, jangan berdiri itu karena pakaian dia sudah dibukakan. Ya. Kalau sudah dibukakan dibakar, dilempar langsung terbakar. Iya. Jadi lihat dia berdiri telanjang itu dia mundur langsung hangus, hilang, Iya. terbakar. Itu memang kata peda ini susah disebut orang tua karena itu sangat memalukan sekali. Ya, ini beberapa dewa yang tadi pagi sudah dihancurkan, sudah diremukan. Jadi sekarang Yesua orang Ibrani Yahudi Misrai Papua ini yang lahir di Tagai Mewudi di Papua ini, itu dia keluar dan dia menyatakan diri itu tidak main-main. Tidak main-main karena dia perkasa dalam peperangan, dia dahsyat. Sehingga itu tadi ada 5 dewa dari udara, Saturnus dari air yang datang dari Tarsis, dewa air, dan dewa tanah yang dari Pemilik Takemai di Mapia di sini, dan juga dari dewa yang berikutnya itu dari flora fauna yang menyerupai burung, binatang melata di udara, air dan laut. Nah, setelah itu tadi dibinasakan juga itu setan perempuan Sundal yang membuat menutup telinga orang Papua untuk tidak mendengarkan Injil yang sebenarnya dan asli yang dari Papua ini. Jadi orang Papua itu kebanyakan sampai hari ini dong menghadap ke barat, dong mau dengar yang dari Eropa punya, dari Roma punya, Amerika punya, sampai mereka orang bilang gak patah baca Amerika bagaikan buka, Roma bagaikan buka, seperti orang Eropa, seperti orang Roma. Nah itu karena mainan dari telinga dari setan Sundal ini, dia masukkan tanya di dalam telinga orang Papua sehingga orang Papua tidak mau dengarkan yang asli yang dari Papua. Saudara-saudara terkasih, dan setan ini tadi sudah dibinasakan, sudah dibunuh oleh Yesua sendiri. Jadi dia raja, dia perkasa di dalam peperangan. Jadi belum. Jadi kalau Yesus yang dari atau Mesias yang dari Nazaret kah, atau dari Yerusalem kah, atau dari Afrika kah, dari Amerika kah, dari Roma kah, dari Eropa kah, dari Inggris kah, dari mana-mana kah, dari Arab kah, semua itu bisa dilawan. Tapi Yesua yang dari Papua, Raja semesta alam yang asli ini, yang datang dari timur berita kudus tentang selamat yang kekal ini, itu tidak akan ada yang bisa lawan. Tidak ada yang bisa lawan, yang melintang patah memelah putus. Tuhan ada di kepala barisan. Saudara-saudara terkasih, sekarang orang-orang yang mau menyatakan apa yang kami sedang beritakan ini saja, orang Papua,
entah itu dari kalangan Katolika, Kema Injil, gereja-gereja Katolika, Protestanka, dari aliran-aliran apapun yang mau menyatakan ini sesat, itu pun juga Tuhan akan jaga sendiri. Tuhan akan jaga sendiri. Hati-hati dengan orang Papua. Hati-hati untuk menyatakan bahwa Yesua yang lahir dari Papua, yang disalibkan di Papua itu, menyatakan itu tidak benar. Itu hati-hati. Karena Yesua sendiri hari ini sudah mulai menyatakan diri. Seluruh dunia nama itu diberitakan sampai nama dia dipermainkan. Nama dia dihilangkan sesungguhnya. Nah, apa semua terjadi. Tetapi ketika semua pemulihan terjadi. Dan Yesua yang sesungguhnya yang asli. Yang dari Papua, yang lahir di Papua dan yang mati bangkit dan hidup naik ke surga akan kembali lewat Papua ini. Dia sudah mulai menyatakan diri. Dengan demikian hati-hati bagi setiap orang. Haleluya. Karena Yesua Masiya Adonai itu perkasa dalam peperangan. Jadi kalau Yesua itu dia ada di kepala barisan untuk orang Papua supaya mengandalkan betul-betul Yesua yang dari Papua dan yang ada di Pulau Yahweh di Papua. Haleluya, dia perkasa dalam peperangan. Dia masuk keluar lewat pintu gerbang timur. Saudara terkasih di dalam Yesua Masiya Adonai. Jadi ini kami memberitakan, bukan saja kami hanya sampaikan dia punya gawainya sekian dan sudah itu selesai dan iblis dari manapun datang menghalangi, tidak. Ini Tuhan sendiri perang kasih hancurkan setan-setan. Penguasa-penguasa ini belum apa-apa. Tuhan juga akan menghancurkan dewa-dewi suku-suku bangsa. Ya. Jadi pedang sudah tersedia dan firman Tuhan siap sudah mau menghakimi bangsa-bangsa yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi yang ada di Nazaret, yang ada di Yerusalem itu fotokopi. Firmannya dibawa di fotokopi, tapi yang aslinya itu dari Papua. Saudara-saudara, dengan demikian itu sudah sekian berapa ribu tahun, berapa ratus tahun itu Tuhan menutup pintu gerbang timur. Sekarang pintu gerbang timur terbuka. Tuhan masuk keluar ke bumi Yesua Masiya Adonai dan dia sedang menyatakan kemuliaannya. Dengan demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita semua harus berwaspada, berhati-hati. Orang Papua betul-betul menjaga kekudusan, betul-betul menyembah Yesua Masiya Adonai, Raja orang Papua di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin. Orang Papua harus menyatakan haleluya, amin. Yesua itu saya orang Papua. Itu mereka sudah tahu, bangsa-bangsa Amerika, Rusia, 180 2021 raja-raja mereka tahu Yesua itu orang Papua. 180 negara itu mereka tahu Yesua itu orang Papua. Maka Tuhan tidak mau kasih kamu orang Papua, Tuhan tidak mau kasih kemerdekaan itu gara-gara itu. Kamu tidak tahu bahwa Yesua punya kekayaan itu juga Tuhan sembunyikan di Papua. Itu yang bangsa-bangsa lain itu tidak mau kasih kamu kemerdekaan. Dengan demikian Bapak minta itu, Bapak mintanya satu, tuh orang Papua harus mengaku Yesua itu orang Papua dan itu dia orang Papua, itu saja yang Tuhan minta. Lalu berbalik dan menyembah Yesua Masiya Adonai yang sekarang diklaim-klaim oleh bangsa-bangsa lain di semua ke bumi ini. Sesungguhnya Yesua itu orang Papua. Saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mulia, kemuliaan-Mu semakin nyata. Haleluya. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di antara bangsa-bangsa. Engkau menggagungkan, menegakkan kebenaran di antara bangsa-bangsa. Kau muncul Bapa dalam nama Bapa dalam keadaan yang kudus dan tidak terbinasakan. Tentang keselamatan yang kekal Kau menyatakan kepada bangsa-bangsa. Sehingga yang melintang petang memeleh putus Bapa. Semua Engkau akan memukul mundur setiap kekuatan-kekuatan dunia ini. Haleluya Bapa mata karabalai di bakor sampai Engkau menamatkan bumi. Dan Engkau ada di kepala barisan, Engkau akan menamatkan bumi. Dan Engkau mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di atas rahim bumi Papua. Dan tempat yang dari tempat yang telah ditentukan dari keabadian. Hanya di dalam nama Yesua Masiya Adonai. Kami berdoa. Haleluya. Amin.